alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Amin. Kitabu ahkamil hududi, adapun ini itu kitab menerangkan hukum-hukumnya had atau hukuman. Di sini yang pertama yaitu tentang masalah zina, ya. Jam'i huddin artinya jamaknya lafadz huddun. Hudda ya huddu, hududun, jamak taksir. Wawa adapun khat lugotan dalam tata bahasanya itu al-man'u mencegah atau menahan. Sumiyat dinamakan apal hududu hudud bidalika dengan demikian hudud liman iha untuk mencegahnya hudud min irtika bil fawahisi dari melakukan perbuatan yang tercela atau yang menjijikkan, gitu ya. Wabada'a dan memulai menerangkan siapa al-musonifu kiai musonef minal hududi dari hukuman-hukuman bihadis zina dengan hukumannya zina. Al-madhkuru yang sudah diterangkan fi asna'i qaulihi di tengah-tengah dawuhnya kiai musonef. Wazani dan adapun orang yang berzina itu ala durba ini atas dua macam. Ini doroba itu artinya kata aslinya memukul. Masuk dimaknai ada dua pukulan gitu kan ya. Ada dua macam atau jenis gitu. Yang pertama rupanya itu muhsonun, zina muhson. Yang kedua wa ghairu muhsonin dan ghairu muhson. Fal muhsonu maka adapun yang disebut zina muhson wasayati dan akan datang qoriban dengan dekat annahu sesungguhnya muhson itu al-baligu orang yang sudah balik, al-akilu yang berakal, al-khurru yang merdeka. Batasannya bagaimana alladhi yaitu keadaan atau peristiwa gitu. Goyaba yang memasukkan, ngebleskan ya. Memasukkan siapa alladhi khasafatahu kepada khasafahnya. Apa itu khasafah itu alat kelamin laki-laki yang disunat sama Pak Lupi. Nah, khasafah itu yang itu. Au qadruha atau kira-kiranya khasafah. Jadi batasnya itu. Kalau kata Bang Firman, oh, takut. Kalau kata Bang Firman, aku udah jadi kok guru, cuman batas helmnya, lah itu sudah masuk hukumnya. Sama dengan hukum sudah junub kemarin loh ya, batasnya itu. Walaupun seperti itu sudah dihukumi. Wah aku belum merasakan kok, baru maknyus. Nah, kan kepalanya, lah itu yang sudah masuk hukum. Kata orang yang melakukannya, jangan Bang Firman lah ya, orang yang melakukan gitu kan, wah nyesel aku, tentu nian aku blus kan sekalian. Qala al-mu'allif rahimahullah mimak tu'iha dari terpotongnya khasafah bikubulin di bagian depan alat kelamin finikahin di dalam nikah sohihin yang soheh ya. Jadi bagi laki-laki ataupun perempuan yang sudah menikah, ya kan, yang sudah punya, kok masih begitu dengan yang tidak dinikahi, nah, maka yang seperti itu, kok melakukan seperti itu, zina namanya, maka hukumnya namanya zina muhson. Batasannya gimana? Sama dengan batasan orang junub kemarin. Asal helm atau kepalanya sudah masuk ya sudah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Apalagi qala itu ya. Nah, itu bahasanya. Jadi jangan sembrono ya. Itu kadang ada itu di apa itu di Facebook atau apa di rel itu.
Apa tulisannya itu? Nah, kan ditempel-tempel apa-apa itu katanya. Nah, itu masuk, jangan sembrono. Jangan mengambil pedoman dari yang seperti itu, ya pedomannya itu agama. Ini gunanya kita namanya, nah ini kalau seperti ini namanya kepentingan agama, hukum hakam namanya. Nah, jadi agama mempunyai kepentingan supaya kita itu tahu batas mana sih yang disebut zina, nah, yang haram tuh batas mana sih, nah, kan gitu. Nah, kalau macam Pak Tamrin kok pegang-pegang tuh haram enggak sih, nah, kan gitu. Nah, supaya tahu gitu. Yang punya kepentingan agama. Beda dengan fadhoil Pak Janis ya. Ini namanya kepentingan diri. Kepentingan diri pribadi. Pak, kalau begini katanya dapat pahala begini. Yang dapat itu siapa? Pak Janis toh? Untuk Pak Janis dewek toh? Nah, kan gitu. Nah, itu seperti itu. Lah kalau halal, haram, nah itu kan yang punya kepentingan agama. Itu bedanya begitu Pak Janis ya. Lah zina muhson yang model diterangkan ini tadi, orang yang sudah menikah, ya kan, kok melakukan itu kepada yang bukan pasangan sahnya, maka dikolub fi nikahin sohihin tadi, itu dinamakan zina muhson. Itu. Upama lawannya belum menikah Pak. Nah, kalau belum menikah bukan yang ini, nanti ada lain. Haduhu adapun hukumannya zina muhson itu arojmu diranjam. Nah, diranjam itu bagaimana sih? Orang itu dipendem separuh, batas apa tuh namanya pusatnya, di atas pusatnya dikit gitu. Sesudah itu nanti dilemparin, melemparinya bihijaratin dengan batu, mu'tadalatin yang sedengan, dipegang tuh enak itu. Sekepel lah, bahasa kita tuh sekepal. Jangan ndak boleh yang besar nian, nanti enak nian cepat mati. Gitu. Labihasa juga tidak boleh pakai kerikil. Sogirotin yang kecil, pakai pelintang Pak, nggak boleh. Pokoknya segini, segenggam gitu. Jadi ketika dilemparkan tuh terasa. Nah, supaya dia merasakan apa yang kemarin dirasoi. Nah, gitu maksudnya. Wala bisohorin dan juga bukan dengan batu yang besar. Dibloki terus mati, nggak boleh. Memang itu biar apa kok? Biar besok orang lain tuh tidak melakukan itu kok, biar kapok gitu maksudnya itu. Biar kan tadi yang dinamakan apa tadi kan? Liman iha minirtika bil fawahe, supaya orang tuh tercegah dari berbuat yang menjijikkan, kan gitu. Masa gitu menjijikkan? Iya, dalam agama menjijikkan. Qolal mu'alif rahim, jangan coba-coba ya. Qolal mu'alif rahim. Itu zina muhson. Jadi pakai batu yang segini-segini ini, dilempari sampai mati, ya, itu begitu. Nah, tahu seperti ini biar tidak coba-coba gitu. Agak sembrono pula. Itu hukuman aslinya sampai mati gitu ya. Itu yang muhson. Kok kalau pengen nian Bang Edi nikah, kan gitu. Qolal mu'alif rahimah, nikah ya gitu. Nah, makanya nikah itu abgodulil basor, ahsonulil farji, menjaga mata dan menjaga alat kelamin biar gak terutuan gitu loh maksudnya. Qolal mu'alif rahimah, biar gak liar itunya. Qolal mu'alif rahimah. Ya, walaupun ibaratnya terserah Bang Edi lah, entah nikah siri, entah nikah enggak siri, ya terserah ya kan. Yang penting walinya ada, 2 orang saksi ada, terus pengantin laki-lakinya perempuannya ada ijab kabulnya, sudah selesai. Sewa termasuk kalau ahli sunnah wal jamaah enggak boleh Bang Firman ya. Termasuk enggak boleh ya. Qala mu'alif rahimahullah. Itu begitu. Walaupun dalam sesi pemerintah ya, itu termasuk nanti termasuk tidak boleh.
ya, nggak baik. Karena itu sebenarnya melindungi hak-hak perempuannya. Kalau di Indonesia orang nikah kok tidak tercatat di KUA oleh pemerintah, itu kalau jadi istrinya tuh kalau di rumah saja. Kalau di luar tuh kita nggak punya bukti, nggak punya pembelaan. Nah, itu begitu. Andaikan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka tidak bisa menuntut dalam pemerintahan, gitu loh. Itu seperti itu. Dibawa ke pengadilan nggak bisa, gitu. Karena negara itu membutuhkan surat. Nah, itu begitu ya. Nah, kalau alif rahimahullah itu seperti itu. Tertulis, makanya hati-hati. Lah terus kalau macam Pak Tamrin, macam Pak Sekdes, jangan ikut-ikutan kalau yang seperti itu, nanti bahaya. Jadi masalah betul, jadi incaran orang kalau masalah politik Pak Sekdes. Nah, itu ya. Pegawai negeri ataupun P3K, itu seperti itu. Apalagi dai-dai, enggak bakal lulus lagi besok kalau ketahuan itu. Itu yang muhson, artinya orang yang sudah menikah. Wa ghairu muhsonin, dan selain muhson. Nah, berarti ini yang belum menikah. Min rajulin, dari kenyataannya min rajulin dari laki-laki, aw imra'atin atau perempuan. Dijaga ya Pit ya. Jangan mau kalau dirayu-rayu Pit. Apalagi cuman diganti cuman bakso. Cemen nian, jangan mau ya. Haduhu, adapun batasannya, hadu adapun hukumannya zina ghairu muhson, yang belum menikah, itu mi'ata jaldatin, yaitu mi'atu jaldatin 100 jilitan atau 100 cambukan. Sumiyat dinamakan bidalika dengan demikian jildah, litisoliha karena bertemunya cambuk bil jildi dengan kulit, dicambuk 100 kali. Ini termasuk pertama terjadi dulu, ya kan? Ya pernah terjadi, cuman termasuk terjadi yaitu ketika di zaman Khalifah Umar. Khalifah Umar itu punya 2 anak laki-laki. Yang satu namanya Abdullah, yang 2 namanya Ubaidillah. Jadi Ubaidillah itu orang yang sangat alim, anaknya sahabat Umar ya. Yang satu Abdullah bin Umar, yang satu Ubaidillah bin Umar. Makanya nggak begitu nggak begitu tampilkan gitu tokoh itu. Nah, itu yang termasuk Sayyidina Umar tuh, beliau dulu melaksanakan itu. Walaupun padahal nggak sengaja dulu itu ya. Jadi ceritanya beliau itu sedang jalan-jalan, terus diampirkan sama orang-orang Yahudi. Nah, gitu. Nah, itu yang kata Pak Sekdes harus hati-hati cari teman tadi. Nah, rupanya di minumannya itu dikasih sesuatu yang memabukkan. Itu ya kan, entah apa namanya, enggak tahu lah ya, bahasa dia enggak tahu kalau itu minuman memabukkan, karena dari kecil dia enggak pernah tahu itu gitu. Akhirnya balik di jalan, ketemu perempuan, digituin hingga sampai hamil perempuan itu. Akhirnya perempuan itu melapor kepada sahabat Umar. Akhirnya disumpah sama sahabat Umar, karena ditanyoi ciri-ciri orangnya bagaimana. Bahkan sama perempuan tadi pakaiannya tuh dibawa untuk bukti. Nah, gitu. Nah, karena sudah buktinya ada, disumpah juga, maka sahabat Umar percaya. Nah, akhirnya beliau datang ke anaknya tadi. Akhirnya ditanyai baik-baik, apa benar kamu pernah melakukan itu? Nah, akhirnya betul. Padahal nggak sengaja Pak Dokaro itu kan, sama dengan nggak sengaja, wong dia ditipu istilahnya. Dijebak istilahnya gitu loh ya. Nah, akhirnya karena seperti itu, lagi makan itu ditunggui, sabar dia, ditungguin. Sudah selesai makan, baru ditarik sama sahabat Umar, dibawa ke para sahabat banyak itu. Akhirnya apa? Dipanggil sahabat yang ditugasi untuk al-gujul lah bahasa kita, untuk menyambut itu.
Sahabat yang tukang menyambut itu nggak mau sebenarnya. Tapi kalau nggak mau kena marah sama sahabat Umar. Karena wajib melaksanakan perintahnya pemimpin. Akhirnya dicambuk 100 kali sehingga beliau meninggal di saat itu. Nah, ya sesudah itu baru dimimpikan. Nah, yang mimpi itu siapa ya? Sahabat Abbas, paman Nabi yang namanya Abbas itu bertemu dengan sahabat Umar itu dikatakan hari setelah itu bahwa kemarin mimpi bertemu dengan Rasulullah duduk bersanding dengan Ubaidillah itu. Nah, sudah mendapat yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena dilaksanakan hukuman. Nah, itu. Pada nangis semua itu. Ngalimnya sama dengan Abdullah bin Umar. Kalau kita nggak ada apa-apanya ya. Walal mu'alif rahimah itu seperti itu. Kalau zaman sekarang nggak ada begitu Pak Sekdes ya. Entah pakai apa, bayar hakim, nggak tahu sekarang ya kan. Nah, supaya dibebaskan. Kalau dulu nggak bisa. Karena menetapkan betul-betul hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Sampai meninggal. Nah, ya kan? Dipecut itu sampai meninggal. Sampai putus pinggangnya sama punggungnya itu. Nah, itu sampai nampak apanya itu, tulangnya. Setelah dipecut 100 kali, andaikan kok masih hidup ya, watak ribu dan juga diasingkan. Amin selama 1 tahun. Ila masafatil qasri hingga sampai jarak yaitu yang dibolehkannya qasar. Kalau zaman dulu ya jauh. 84 kilo itu atau 16 pos itu ya. Nah, itu diasingkan situ sampai 1 tahun. Itu kalau dulu Pak Sekdes. Kalau zaman sekarang kan enggak ya kan. Anaknya hamil duluan malah bangga di tanggapan organ. Ya kan? Enggak punya malu. Sholal mu'alif rahimahullah. Tapi ya biarin. Tapi itu namanya kita enggak punya malu kalau begitu ya. Jangan ya. Disimpan-simpan. Wong orang melakukan kesalahan kok kita bilo-biloin. Jadi faaksara atau lebih dari perjalanan yang dibolehkannya qasar atau jamak. Kalau sudah terlanjur bagaimana Pak Guru? Ya sudah bertobat kepada Allah, disimpan betul-betul. Jangan sampai diceritakan orang, Pak saya mau diikat enggak zamannya. Kemarin di Bapak kemarin ya pengakuan itu termasuk sesuatu pengakuan yang boleh kita tarik atau karena itu hukum antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau sudah terlanjur ngaku itu boleh ditarik lagi. Nah, boleh ngomong kepada imam atau hakim bahwa tidak terjadi begitu gitu. Maksudnya begitu. Ini kan contoh hukumnya gitu. Faksaro maka lebih. Biro'il imami dengan pendapatnya imam atau pemimpin. Wa tahsibu dan dihitung apa mudatul ami mulainya masa 1 tahun min awali safari zani dari awal perjalanannya orang yang zina. La min wusulihi bukan dari sampainya ke tempat tadi. La min wusuli makani tagribi bukan dari sampainya tempat terbuangnya tadi. Wal ula dan adapun yang lebih baiknya itu ayakuna jika ada apa dibuangnya itu ba'da jildi setelah dijilid atau dihukum. Andaikan kok masih hidup. Wa syaraitul ihsani dan adapun syaratnya itu termasuk zina muhson itu arbaun 4. Al awalu adapun yang pertama wasani dan yang kedua itu al bulugu balik wal aklu dan berakal. Sudah balik dan berakal. Fala khadda maka tidak ada hukuman khad ala sob itu maujud ala sobin atas anak kecil wa majnunin dan orang gila. Kalau orang gila ya jangan dihukum Pak Sekdes ya. Atau anak kecil. Bal yu'adzibani balik di ajari tata krama keduanya bima dengan sesuatu bizajrahuma yusjiruhuma bima dengan
sesuatu yusjiruhuma yang mentakzir atau mengkapokkan siapa manhuma atau imam huma kepada keduanya, anak kecil atau orang gila, anil wuku'i dari terjatuh fi zina di dalam zina. Itu makanya diingat-ingat kemarin dalam kitab Fathul Qori, kitab Sulam Taufik ya, kita sudah ngaji. Kita punya anak kok perempuan atau laki-laki, ya. Anak laki-laki dan perempuan itu kalau kok sudah umur 10 tahun itu tidak diperkenankan lagi tidur satu kamar dengan saudara laki-lakinya kalau anak perempuan, atau dengan bapaknya, nggak boleh lagi. Atau anak laki-laki kalau sudah umur 10 tahun nggak boleh lagi tidur sekamar dengan ibunya, kan begitu kemarin. Nah, itu nggak boleh apalagi dengan orang lain, kan gitu hukum beratnya itu. Ini ndak, kita punya anak perempuan ya kan Pak Janis ya, dibawa kulu kilir sama orang lain, kita boleh, jangan boleh, harus ada yang ngawanin. Nah, macam Pak Muklis macam itu loh. Biasanya kalau bawa anak perempuan orang kan ada kawannya lah gitu, jangan dewean gitu ya. Nggak boleh. Qolal mu'alif rahimahullah. Lah iya, harus ada kawannya lainnya. Yang ketiga apa Pak Lupi? Nah, itu takutnya gitu ya. Qolal mu'alif rahimah. Itu begitu. Wasalisu, dan adapun yang ketiga, wah tempatnya sempit ya Pak, entah macam mana caranya ya dibuat. Asal anak kok sudah 10 tahun, maka kalau anak perempuan jangan boleh lagi tidur sama bapaknya. Ini kadang masih sudah SMA ya kan, masih tidur nak minta kelon sama bapaknya. Masya Allah, jangan boleh bahaya ya. Atau sebaliknya, lalu mu'alif rahimah bahaya. Wasalisu, ya akhirnya jadi repot Pak Sekdes ya. Nah, itu ada cerita kemarin, apa itu namanya, ada orang itu maksudnya tuh nak ngajari anaknya sendiri, padahal bahasa Indonesia itu. Walal mu'alif rahimahullah, ngajari ngejo bahasa Indonesia. Jadi diajarilah anak kelas 1, kelas 2 tuh kan baru belajar ngejo. Mo, to, tambahi R, motor. Baca seperti itu anaknya ndak bisa. Yang ngajarin ibunya sampai stres. Itu loh nak, yang biasanya dinaikin sama bapakmu. Apa jawaban anaknya? Ibu. Nah sudah. Karena dia biasanya melihat yang dinaikin bapaknya yaitu, nah itu. Nah, akhirnya nggak sanggup dia. Makanya Pak Sekdes tunggu anaknya tidur dulu ya. Jangan sampai nanti anaknya diajari bahasa Indonesia sama ibunya begitu. Wasalisu, dan adapun yang ketiga itu al-hurriyatu, merdeka. Falayakunu. Loh, itu kenyataan Bang Edi yang ketawa ya. Ada kemarin itu. Wasalisu, dan adapun yang ketiga itu al-hurriyatu, merdeka. Falayakunu, maka tidak ada siapa arrokiku, hamba saya, wal mub'atu, dan hamba saya yang mub'at. Wal mukatabu, dan hamba saya yang mukatab, wa umul waladi, dan umul walad, ada itu muhsonan, disebut zina muhson. Wa in wati'a, dan andaikan kok berzina siapa kulun tiap-tiap minhum dari hamba saya tadi, fi nikahin, fi dalam nikah sohihin, wa in wati'a, walaupun berzina atau melakukan itu siapa kulun tiap-tiap minhum dari hamba saya tadi, fi nikahin, di dalam nikah, sohihin, yang soheh atau yang sah. Ya karena apa? Hamba saya itu terkadang dipakai sama tuannya gitu ya. Warabiu, dan adapun yang keempat itu wujudul wat'i, adanya berhubungan badan min muslimin, dari orang Islam, audimin, atau kafir dimi, fi nikahin, di dalam nikah, sohihin, yang sah. Wa fi ba'di nusi, dan di sebagian redaksi, fi nikahin, di dalam nikah, as-sohihi, yang sah. Wa arada, dan menginginkan siapa musonef bil wat'i, dengan wat'i, takyibul khasafati, membenamkan khasafahnya, au qadru, atau kira-kiranya khasafah, min maktu'iha, dari tempat terpotongnya khasafah,
bikubulin di bagian depan daripada bagian depan, artinya alat kelamin perempuan ya. Wa kharaja dan berbeda bisohihi dengan nikah yang sah apa awal iwata berhubungan badan finikahin di dalam nikah fasidin yang rusak. Fala yasiru maka tidak berhasil bi dengan nikah yang rusak apa atasinu disebut zina muson. Nah, termasuk kata Bang Firman kontrak tadi nyewa semalam bukan dikatakan zina muson karena itu nikahnya rusak gitu. Bukan dikatakan nikah gitu loh ya. Tetap apa namanya? Ghairu muhson tadi gitu. Qalal mu'allif rahimah. Tapi kalau dia kok sudah menikah begitu ya tetap muhson tadi. Maksudnya ini andaikan terjadi nikah yang tidak sah. Kok begituan? Nah, maka itu tetap dinamakan ghairu muhson gitu loh. Wal abdu dan adapun hamba saya wal amatu dan perempuan hamba saya, aduma adapun khatna hamba saya dan perempuan hamba saya itu nisfi haddil hurri separuhnya khatnya orang merdeka. Fayuhaddu maka dikhat siapa kulun tiap-tiap minhuma dari keduanya hamba saya laki-laki atau perempuan khamsina kepada 50 apal jildatan jilidnya. Wa yaghrubu dan juga diingatkan dibuang nisfa amin kepada separuh tahun. Dibuang, jangan kok malah ditanggapkan organ Pak Janis ya. Qalal mu'allif rahimahullah, itu tetap balik hukum sekarang. Anaknya begitu hamil duluan kok malah tanggapan organ. Dibuang atau diingatkan selama 1 tahun atau ya 1 tahun ya. Kalau hamba saya atau budak setengah tahun gitu. Walau qala dan andaikan kok berkata siapa al-musonifu kiai musonef waman dan orang-orang fihi yang di dalam hukum tersebut apa rokun hamba saya khadu adapun khatnya ila akhirih itu karena ada apa ula yang paling al-ula yang pertama liya umma supaya umum itu aula lebih utama. Jadi andaikan musonef ini di sini tulisannya kok bukan wal abdu wal amatu khadu manisfu khadil huri bukan begitu. Tapi tulisannya rokun khaduhu ila akhirih kana aula maka lebih utama. Liya umma supaya memuat hukum al mukatabu kepada hamba saya mukatab wal mubadu dan hamba saya yang mu'tab wa umul waladi dan umul walad. Artinya semua hamba saya apapun jenisnya hukumannya itu separuh orang merdeka. Wa hukmul wati dan wa hukmun dan adapun hukum wa hukmul wati dan adapun hukumnya orang yang bersenang-senang di bukan alat kelamin loh ya. Sama jenis di sini ya. Wa ityanul bahaimi laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Wa ityanul bahaimi dan juga menzinai hewan ternak di sini hewan ternak ya. Kalau hewan buas kan tidak berani, takut dimakan. Jadi ada orang berfirman ya kan, saking pengennya nengok kambing kok kenduk rasanya kayak apa kok digituin. Nah, itu hukmi zina seperti hukumnya zina sama. Bahkan kalau dalam kitab tuh lebih ngeri. Faman maka adapun seseorang al-ati yang mendatangi bisasin dengan seseorang bi anwati'ahu gambaran jika menwati siapa seseorang kepada orang lain fiduburi di dalam duburnya hadun maka hukumnya dihad juga alal madhabi menurut Imam madhab Syafi'i. Waman dan adapun barang siapa itu ata menzinai bahimatin kepada hewan ternak itu hadun juga dihad atau dihukum. Tuh bahkan selain dia dihukum hewannya harus disembelih dan haram dimakan. Entah nanti ada ndak dibajuri itu ya, coba ditengok nanti.
Qala sudah berkata siapa al-musannifu ya musannif, lakinir rajihi tetapi yang paling unggul anahu sesungguhnya orang yang menzinai lawan jenis sama jenis itu yuzaru ditaksir atau dikapokkan, tergantung imamnya gitu ya kan, bisa lebih berat dari hukum zina, bisa lebih ringan dari hukum zina. Waman dan adapun barang siapa itu wati'ah memwati ajnabiyatin kepada perempuan lain fima di dalam anggota badan dunal farji yang selain alat kelaminnya uziro juga wajib ditaksir atau dikapokkan. Aku udah gituin depannya kok Pak, aku belakangnya kok. Tambah rakaru-karuan itu. Dihukum itu sama wae. Walaya blugu dan tidak sampai apa alimamu imam bitaksiri dengan taksir adnal hududi yang lebih rendah dari had. Artinya itu lebih rendah dari had gitu. Fa'in uzira maka jika kau menasir siapa imam abdan kepada hamba saya wajib maka hukumnya wajib ayang kuso jika mengurangi siapa imam fitakziri di dalam mengapokkan hamba saya an isrina jaldatan dari 20 jilitan. Jadi andaikan kok hamba saya tuh melakukan itu maka jangan sampai lebih dari 20 jilitan. Uzura atau mentaksir siapa imam khauron kepada orang merdeka wajib maka hukumnya wajib ayang kuso jika mengurangi fitaksirihi di dalam mentaksirnya an arba'ina dari 40 apalnya jildatan jilidnya. Jadi kalau kok orang dewasa jangan sampai kurang dari menguranginya jangan sampai kurang dari 40, harus lebih apanya jildatan jilidnya. Li'annahu karena sesungguhnya wat'i yang bukan di alat kelamin itu adna lebih rendah, itu adna haddi kullin lebih rendah hukumannya daripada tiap-tiap minhuma dari keduanya hukuman jilidnya orang yang orang yang zina tadi. Kalau zina had, kalau tidak di alat kelaminnya namanya ditakzir atau dihukum, maka harus lebih rendah dari itu maksudnya gitu. Nah itu hukum-hukum daripada zina, caranya seperti itu. Walaupun kalau di dalam kita ya itu di Indonesia tidak seperti itu kan, itu ya nggak apa-apa, nurut saja ya. Ini supaya kita tidak begitu, tidak zina, tidak melakukan hal yang menjijikan itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.